Halo Scorer, para pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi dalam konten di YouTube Skor Indonesia. Kali ini ada konten baru nih, yaitu konten Rayu, Rai Satnan dan juga Bung Yuke. Nah, oke. Kali ini di konten pertama Rayu ini, gue sama Bung Yuke pengen bahas putar Liga 1 nih yang akhirnya bisa bergulir lagi, menggeliat lagi setelah adanya pengumuman dari Bapak Menpora, walaupun diundur nih Bang. Seminggu ya? Iya, seminggu. Tapi menurut sendiri Bang, apa namanya dengan bakal bergulirnya Liga 1 di 27 Agustus, ideal nggak sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dibilang ideal, ya nggak ideal juga. Ya. Tapi daripada nggak jadi kan, lebih baik mundur. Paling Benar. tidak harapan pemirsa maupun juga pencinta sepak bola untuk tetap bisa menyaksikan laga itu lewat TV, tetap bisa terlaksana. Dan efek viralnya kan kepada ekosistem sepak bola itu sendiri ya. Pemain, pelatih, perangkat pertandingan, semua lah manajemen. Ada kegiatan, ada penghasilan. Itu yang paling penting karena bagaimanapun sepak bola ini kan menjadi hiburan paling besar bagi masyarakat ya. Dan itu bisa memutar semua roda ekonomi di bawahnya gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri sih Liga 1 ini terkesan dipaksakan nggak kalau menurut Bang Yuke sendiri? Dengan kondisi tim yang sempat terhenti karena adanya ketidakpastian gitu. Terus mulainya di akhir Agustus gitu. Dan lompat tahun lah ibaratnya seperti di Eropa. Ini kayak gimana nih Bang? Ya kalau bicara dipaksakan ya memang harus dipaksakan nih. Kalau enggak kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga ya yang mereka sudah mulai kompetisi. Dan kita kan harus juga menjaga martabat Indonesia lah ya di view internasional, bahwa walaupun kita terkena efek pandemi juga seperti negara-negara di dunia lain, tapi aktivitas olahraga tidak boleh berhenti. Dan sepak bola menjadi salah satu benchmark publik internasional melihat bagaimana kemampuan kita untuk mengelola pandemi ini. Kita kan nggak bisa terus-terusan menyerah ya pada situasi pandemi, kemudian kita jadi vakum, kan nggak bisa. Kita harus tetap suka nggak suka harus hidup berdampingan dengan pandemi ini. Itu langkah kompromi harus kita lakukan. Dan saya kira lebih baik seperti itu, tinggal kita maintain prokesnya seperti yang sudah dilakukan saat Piala Menpora, kan sudah bagus itu, tidak ada klaster sepak bola kan. Artinya bukti bahwa protokol kesehatan yang dijalankan, organizing yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun federasi berjalan cukup apik. Ini kan memang harusnya dijadikan parameter untuk menggelar kompetisi yang sesungguhnya. Jadi saya pikir memang harus dilaksanakan. Kedua juga ini kan mengacu kepada agenda AFC, FIFA dan seterusnya. Kalau kita nggak ada kompetisi, bagaimana kita bisa berpartisipasi di level internasional? Mungkin bisa, tapi jadinya timnasnya timnas jadi-jadian kan, bukan timnas yang berdasarkan dari hasil kompetisi kan. Timnas itu kan diambil dari pemain-pemain dari hasil kompetisi. Kalau kita nggak lakukan itu, bisa jadi kita semakin tertinggal sepak bola kita. Ya, kalau menurut Bang Yuke sendiri nih, dari pergerakan klub-klub ya, ini ada yang heboh seperti Borneo bisa merekrut Boas, Persipura ngelepas Boas lah dengan segala kontroversinya gitu. Terus kemudian klub-klub lain di Liga 1 nih, ya Persija masih lah pemain-pemainnya yang seperti Persib juga gitu, walaupun ada Mark Klok gitu ya, sekarang tambahan baru gitu. Tapi klub-klub yang lain ini seperti datar-datar aja nih Bang. Nah, menurut Bang Yuke sendiri, prediksi lah dari Bang Yuke sendiri, juaranya siapa ya? Juaranya dulu. Ini nggak ada jaminan ya. Tadi Rais sempat sebutkan tim-tim yang boleh dibilang masih bertabur bintang. Tapi dengan situasi pandemi seperti ini, di mana mereka sudah setahun lebih gantung sepatu dalam tanda petik ya, parkir di rumah ataupun hanya latihan mandiri, itu membuat pemain-pemain bintang ataupun tim-tim bertabur bintang tidak menjamin mereka bisa lebih baik dari tim yang mengandalkan pemain lokal misalnya. Jadi saya kira kita harus akui nanti jangan terlalu banyak berharap, jangan kecewa juga kalau di awal-awal kompetisi nanti kualitas pertandingan agak sedikit menurun. Karena nih pelatih juga membuat periodisasi latihan tuh juga sulit sekali. Kemarin mereka sudah mungkin susun program peaknya pada tanggal 20 Agustus misalnya harus berubah lagi. Kan itu merubah piramid latihan dan seterusnya. Jadi saya kira kalau bicara tentang siapa yang paling berpeluang gitu ya, kalau juara sih agak susah ya. Tapi kalau paling berpeluang saya kira tim-tim yang tetap melaksanakan latihan, yang tetap menjaga conditioning, itu yang mungkin nanti tidak terlalu lama beradaptasi dengan keadaan. Bisa dibilang Persija, mereka tetap latihan, tetap compete ya pemain-pemainnya, juga Persib Bandung, mereka tetap melakukan latihan.
Kemudian ada juga kita perhitungkan ya Bayangkara FC dengan pemain-pemain tim nasionalnya. Benar. Juga ada Bali United yang kita tahu juga track record sangat baik. Kemudian Borneo yang tadi katakan Rais juga ini sedang menggeliat. Jadi ya jangan lupakan juga ada Persebaya, PSM Makassar, tim-tim tradisional yang terkadang memang lambat panas, tapi begitu sudah dapat kliknya, udah dapat ritmenya, mereka bisa jadi tim berbahaya juga. Benar. Nah, itu juga berkaitan dengan juga endurance-nya dari si klub itu sendiri, karena biasanya berpengaruh nih kalau finansialnya mandek di tengah jalan. Nah, ini nih berpengaruh nih. Oke nih panas nih di atas gitu. Nah, terus tiba-tiba ada mandek, akhirnya malah menurun prestasinya, malah degradasi gitu. Ya itu kan persoalan klise sepak bola kita ya. Benar. Bagaimanapun pendanaan, kemudian pemain-pemain berkualitas itu kan ditopang oleh kekuatan finansial juga. Jadi tinggal kita lihat aja sejauh apa maintenance tim-tim peserta untuk tetap bisa compete ya dengan keadaan yang ada. Jadi kita hanya bisa berharap paling tidak mereka tidak kehabisan bensin lah, Is. Jadi jangan terlalu muluk tim-tim tertentu yang sebelumnya misalnya punya basis massa yang besar seperti Arema, Persebaya, Persija, Persib gitu ya, bakal pasti akan berada di level tertinggi ya. Lupakanlah dulu itu. Yang penting bagaimana tim-tim kalian, tim-tim masing-masing ini bisa konsisten gitu. Kayak misalnya Persebaya, kan nggak banyak pemilihan pemain ya, lebih banyak pemain lokal. Arema pun juga begitu kan. Bener. Tapi kan dari militansi, fanatisme, kita harus akui siapapun yang pemain yang berseragam Arema atau Persebaya misalnya, kok di lapangan ya udah jiwa ragaku gitu loh. Sama berbeda misalnya dengan Persebaya dan Persija mungkin mereka masih punya pemain asing yang bagus-bagus ya. Pasti sandarannya ada pada pemain asing itu gitu. Dan kalau misalnya bicara soal klub-klub yang juara nih, siapa yang bakal jadi kuda hitam nih? Kuda hitam ya, kuda hitam kalau saya lihat sih Bayangkara ya, walaupun nggak bisa dibilang kuda hitam dari sisi finansial ya, karena ini tim ini unlimited nih kalau soal biaya nih. Tapi kalau dari sisi kebesaran reputasi tim kan, ya boleh dibilang Bayangkara termasuk yang harus diwaspadai. Kemudian juga Arema. Ya, Arema ini udah lama betul Arema nggak dapat silver. Arema ini masuk kuda hitam nih Bang, bukan calon juara. Oh ya, kuda hitam. Masuk kuda hitam. Karena kalau lihat dari belanjanya kan sepi-sepi aja kan. Walau dia sudah dapat investor baru Gilang, tapi kan dia datang pemain-pemain bintang udah banyak pindah. Betul. Udah dimiliki klub besar kan. Benar. Ya, terus siapa lagi ya? Persebaya, kemudian Borneo itu juga saya kira juga tim-tim yang harus diperhitungkan ya. Kan Borneo nih kelihatan komitmen presiden klubnya sangat luar biasa sama sepak bola. Jadi saya kira dan kita harapkan mereka bisa banyak berbicara lah. Oke. Nah, ini tadi kita ngomongin Liga 1 nih. Nih yang tidak boleh kita nafikan juga adalah level 2 nih, Liga 2. Yang masih belum ada kepastian tanggal kick off-nya. Walaupun kan biasanya kalau misalkan Liga 1 mulai biasanya 2 minggu setelah atau sebulan lah paling lama gitu. Nah, nih kalau Bang Ucup sendiri ngeliatnya Liga 2 ini harus diseperti apakan sih gitu? Ya, kalau melihat geliat peserta Liga 2 yang kelihatan sangat antusias ya sejak awal-awal kemarin sebelum terjadi penghentian ini, harusnya sih mereka mendapatkan jumlah pertandingan yang cukup banyak ya. Karena pesertanya juga banyak. Benar. Supaya hasil ataupun output promosinya nanti memang tim yang berkualitas gitu, tim yang melewati berbagai pertandingan ketat gitu ya. Kalau yang kemarin kan sempat terdengar isu akan dibagi ke 4 grup ya. Artinya kalau 24 tim dibagi 4 grup, isinya hanya 6 tim, main double round robin, mereka cuma main 10 kali, jadi competitiveness-nya kurang gitu loh. Yang nanti yang ada dalam tanda petik ya, akan menghalalkan segala cara itu tim-tim tertentu dengan ambisi mereka untuk bisa lolos karena jangkanya pendek. Nah, itu yang akan rawan nih menurut saya sih. Jadi kalau hemat saya harusnya tetap dikembalikan formatnya seperti sebelumnya, dibagi 2 pool, 12, kemudian mereka main round robin, berarti ada 22 game masing-masing, terus bikin lagi babak knockout, juga dibuat grup lagi. Jadi semakin ke atas tim yang tampil di babak 4 besar itu sudah memenuhi jumlah pertandingan yang banyak gitu. Dan ini juga sih, dengan lamanya durasi kompetisi seharusnya bisa menambah nilai jual dari Liga 2 ya. Apalagi sekarang Liga 2 tuh katanya udah ada lah katanya nih calon-calonnya sponsor utama, dan akhirnya itu bisa ya lumayan lah, harusnya bisa menghidupi dari klub-klub Liga 2 yang memang biasanya kalau di tengah jalan tuh udah
Iya, oleng lah ya, ibaratnya. kembang ya. Seperti kayak Sriwijaya kemarin ya. Nah, itu dia. Makanya di awal-awal oke, tapi di tengah-tengah nih, kan agak-agak rawan nih kalau ke dalam kondisi kayak gitu ya, Bang? Iya, setuju. Karena itu kita sebenarnya sambut baik ya dengan banyaknya public figure, ya, ataupun juga anak-anak muda yang mau invest ke tim Liga 2. Ini kan ikut menaikkan nilai jual Liga 2. Benar. Sebelumnya kan Liga 2 ini dipandang sebelah mata. Kalau saya lihat sekarang ini derajatnya berbeda nih. Sudah lebih baik derajatnya. Karena ada anak-anak muda yang punya visi ke depan, ingin menaikkan industri Liga 2 seperti Rans Cilegon, ada Raffi Ahmad, kemudian Apati, Atta Halilintar, terus kita ada Persis Solo, ada Kaisang juga. Ini kan tim-tim ataupun juga wadah kompetisi yang positif nih untuk menaikkan level Liga 2 gitu. Benar, dan gue juga ngelihatnya mereka mencoba memberikan value baru sih di Liga 2. Betul, dengan digital marketing yang dilakukan luar oleh biasa, Rans, itu luar biasa banget efeknya, dan memang secara promosi harusnya lebih mengangkat value-nya dari Liga 2 ya, Bang? Dan ini terobosan bisnis yang positif menurut saya ya. Jadi sekarang udah tim-tim tuh sudah mulai terbuka bahwa sebenarnya aspek komersial sepak bola itu bisa di-upgrade loh, asal kreativitas dari pelakunya itu inovatif. Benar. Kita kasih contoh kemarin waktu pas Rans lakukan friendly match lawan Arema ya. Itu kan berbayar kan, Is? Iya, dan laku 30.000 tiket kalau nggak salah. Luar biasa. Jadi kalau di jumlah 20.000, 30.000 penonton, tiketnya 20.000 udah 600 juta. Iya, dan di tengah pandemi ini kan nggak ada penonton ya. Secara biaya panpelan harusnya lebih murah harusnya. Iya, karena tenaga manusia SDM-nya kan berkurang nih untuk keamanan lah ya. Iya. Tapi mereka bisa tetap dapat orang membeli tiket 30.000 penonton lah taruhnya. Iya. Nah, itu kan nilainya kan hampir sama dengan ketika memang ada penonton. Betul. Tinggal sekarang membagi hak siarnya nih. Nah, itu dia nih. Ini pasti akan seru nih kalau ngomongin hak siar. Pasti kan ya di tengah valuable yang dimiliki oleh klub-klub itu sendiri, pasti mereka punya posisi tawar dong. Oh iya, setuju. Jadi kita harusnya melihat dari tim-tim Eropa ya. Iya. Bagaimana mereka punya hak siar tersendiri ya. Benar. Jadi ada partai-partai ataupun juga platform digital mereka diberikan juga keleluasan untuk ikut mencari pundi-pundi dana gitu ya, dengan mendapatkan hak eksklusif misalnya. Seperti tadi contoh di friendly match yang Rans lawan Arema kan rupanya mereka bisa tuh menghasilkan uang. Jadi kalau model seperti ini harus dipikirkan juga oleh operator bagaimana caranya supaya klub-klub yang punya value tinggi itu mereka juga punya hak untuk mendapatkan hak siar, supaya ini juga ikut menghidupi klub tersebut dan juga memantik tim-tim lain untuk kreatif. Nah, itu yang penting. Memacu tim-tim juga biar bisa menaikkan valuasinya dia. Iya, gitu. betul. Kayak di Spanyol kan Barcelona sama Real Madrid kan memang hak siarnya paling tinggi. Itu dan berbeda. Ya, kalau di kita kan sekarang sistemnya kan subsidinya sama rata. Itu yang harusnya ke depan kita udah pelan-pelan tuh harus tinggalin tuh. Karena nanti terasa nggak adil bagi tim-tim yang punya value besar, tapi dia subsidi hak siarnya disamakan, ya itu nggak fair juga. Karena tim-tim besar kan pendanaannya juga pasti butuh banyak ya, beli pemain, terus operasional cost segala macem gitu. Tapi kalau menurut Bang Uke, naik nggak sih ini nilainya Liga 1 nih di tengah pandemi kayak gini? Kalau ngomong-ngomongnya ya bahasa-bahasa operator, bahasa-bahasa inilah ya penyelenggara biasanya naik kok gitu. Harusnya nilainya 500 M misalnya, lebih dari 500 M, tapi padahal cuma lakunya 250 M gitu. Nah, kalau saya bilang naik sih terlalu naif ya, karena sejujurnya dalam situasi pandemi seperti sekarang kan bisa jalan syukur ya. Iya, pihak ketiga sponsor juga sulit untuk bisa dia mengerek value brandingnya kan, karena terbatas kan, nggak bisa lagi mereka display di semua tempat kan, dan nggak ada penonton juga gitu. Jadi kalau sekarang ada sponsor yang mau support ya, misalnya Liga 1 ada BRI ya, itu kita terima kasih banget itu. Itu kan pasti ada campur tangan pemerintah juga. Kalau pure-purean bisnis, saya kira tiarap semua ya, nggak ada yang mau support gitu. Benar. Nah itu dia tadi Skorer, mungkin sampai sini dulu nih Bang Uke, thank you banget. Perbincangan kita soal bakar begulunya Liga 1. Semoga memang tidak ada pengunduran lagi dan memang benar-benar terlaksana, karena itu yang kita harapin. Sukses terus buat kompetisi sepak bola Indonesia. Sampai jumpa lagi, Skorer.